Sate. Oh, satu. Masih kayaknya itu kan. Tapi ada yang pakai Johnson nggak? Cuma nanya, cuma nanya. Ada yang pakai Johnson. Enggak ada. Oh enggak, kecewa. Kok agak panas ya? Hah? Panas. Buka ya Mas. Bisa nggak kipas tuh sih? Tapi enggak terlalu panas sih. Bukan itu dong, bukan. Saya belum minta buka ini panas. Kenapa? Lucu. Tuh lihat tuh. Keren. Udah lah. Udah semenit ini. Terus. Ya kan seringan. Itu pasti kayak lampu lighting mobil tuh. Aman enggak? Segini kan? Oh, iya aman sih. 19 Mang, persen ada apa ya? Nggak saya, nggak tahu apa gunanya ini anu. apa? Oke udah ya. Ini baru mulai nih. Belum mulai ya? Ini mulai sekarang? Mulai pada Ini dari tadi mulai. Oh iya. Udah mulai, udah. Sudah. Itu HP-mu belum nyala kayak kan, tau nggak? Karena sandinya soalnya. Mau Psiko 100. Mulai juga nih. Mulai juga. Oke udah semua ya. Dan jadi ini adalah podcast terakhir. Coba lihat sini kan, udah kena semua. Udah dong. Kena semua ya. Badan saya full. Iya. Oke aman. Iyalah, masa badanmu kurang tangan kan enggak? Enggak, menurut saya kan tengah gitu kena. Lucu. Ya sana. Ini kan. Jadi lama ini udah karena phone dan mulai apa lagi tuh. Jadi apa kesibukanmu akhir-akhir ini Han? Ya. hampir second vlognya dia ini. Ingat harus kamu jangan aneh-aneh jadi. Kesibukan saya ya. Ya. Sebenarnya saya ini kayak kesini tuh meluangkan waktu agak sulit gitu meluangkan waktu akhir-akhir ini. Kenapa? Karena sibuk banget. Coba kasih tau dong apa kesibukannya itu. Sibukan saya nih. Sih. Ini saya terlalu serius nanya apa gimana? Udah, serius. Sekarang nih kan baru-baru selesai libur kan. Iya, benar. Jadi ini masih minggu kedua sih kita belajar. Jadi nggak terlalu sibuk-sibuk banget. Lagi saya cuma ngambil 20 SKS semester ini, jadi kayak santai banget. 20 SKS, 16 SKS yang belajar dan 4 SKS praktikum. 4 praktikum tetap karena tapi praktikum biasa pas mau UTS dia baru mulai. Jadi saya ini sangat santai saya ini. Jadi bisa kalau saya maksudnya gitu. Oke. Jadi sekarang nggak terlalu sibuk banget lah. Nggak sibuk. Kapan biasa tuh mulai sibuk? Pas mulai praktikum tuh sih. Pas mau UTS, selesai UTS, nah itu udah langsung. Pas di saat itu kayak kamu tuh sehari mati Kok mati kan? Kok nggak kan? gimana soundman Terang terang laptop tuh. Apanya? laptop Enggak juga. sengaja Darul biar dia layar laptop tuh ke mukanya terus putih dikit gitu. Alasannya itu. Dia nggak bilang aman. Hah? Kenapa? Hapusin yang terakhir tuh kan. Yang terakhir. Baru sekarang ya kita ngapusnya. Nggak apa. Oke, lanjut. Lanjut. Kenapa kaosmu tuh Ocean? Apakah kamu suka Frank Ocean? Enggak juga sih. Ini pertama karena dibeliin. Ya. Dan saya sedikit punya baju putih, maka saya pilih ini. Dan kenapa yang saya pilih model ini karena saya suka Aisyah. Suka apa? Suka laut. Hah? Suka? Kenapa kamu pengen gini? Kan ini ocean. Gini bilang saya suka sini. Mulai menyudutkan. Oh iya. Menyudutkan. Kamu suka Ocean. Kenapa kamu suka Ocean? Karena Nah, ini biasa kalau mikir tuh enggak terlalu suka biasanya. iya sih, karena saya kan nggak terlalu bisa berenang ya. Oh iya. Tapi kalau lihat kayak pemandangan laut di Oh iya, pantai, dia tuh pas gitu. SMA pas kita praktek renang tuh enggak ada lightingnya.
Jadi orang asal lurus, dia ini ngebut dia saya ke kiri, dia ke ada lighting, Itulah ngakak saya tuh, kita ngakak kita Kan harus saya pernah itu. begini, Iya. kan itu belum naik ke atas kan, Iya. kalau musik itu masih bisa saya ngeliat gitu, kan lagi begitu terus tutup Itu gini, mata, gini. terus tutup mata terus begini tuh, tutup mata, makanya saya nggak sadar gitu, kok saya udah ke kanan gitu. Orang kan, Padahal tangan saya lurus tuh. woi udah kayak, woi ngebut deh orang gini, saya gini. Untung nggak dia muter lagi, balik lagi. Wah salah. Gitu. Tapi sebenarnya kamu bisa berenang. Bisa. Cuman mungkin sulit itu ngapung gitu ya. Ngapung gitu. Cuman kata orang ya nggak bisa ngapung, nggak bisa berenang sih namanya sebenarnya kan yang Bisa. biar kita selamat pas di yang Kan dalam berenang gitu. bukan untuk kita selamat di dalam. Bisa buat Berenang. nilai ya. Iya renang gaya apa? Gaya dada kamu suka? Kan tadi kamu. Enggak. Kayak itu saya kira sulit. Berat. Enggak, gaya dada tuh gitu. Gaya bebas yang gini. Oh kupu-kupu yang begini ya? Iya, kupu. Oh enggak. Kalau dada saya bisa berarti. Enggak, ini gaya bebas nih. Katanya dada begini. Gaya dada tuh yang apa namanya? Yang gitu tuh, yang gini. Jadinya gaya dada. Iya yang kebalik gitu ya. Iya. Bisa nggak begini-gini om. Kan dada kan? Oh iya. Oke. Dada. Dada gitu. Kamu pergi tuh dada. Oke. Gimana first impression lu pas pertama kali Sehan? Ini saya nyontek di kamu sih pertanyaan. First impression saya, tapi kita tuh bukan di basket sebenarnya. First impression itu pas di perpus kan? Iya ingat sama situ. Yang saya ingat tuh saya baca buku terus, atau kamu baca buku, atau kok bisa kita ngobrol pas itu ya di perpus tuh ya. Atau dulu tuh saya sering kayak ngajak orang Enggak, kan- kenalan dulu. Kan kita sekelas dulu. Iya. Makanya kamu ajak saya ngobrol waktu itu. Oh iya, kan saya ajak kenalan Oh, Rozi kan, iya. siapa namamu gitu, salam, dia pakai topi, terus saya ajak kamu, Kalau Rozi, kalau Rozi itu ingat saya, karena saya tuh datang, Rozi tuh udah duduk dia di bangku gini dia, pakai topi, terus, oi, siapa namamu, kenalan sama dia terus, tapi pertama kali saya bukan duduk sama Rozi. Di depan. nah, gitu. belum, ya? pas pertama kali itu belum tahu itu tempat duduk, saya masih botak pertama tuh, sumpah saya botak, terus lupa saya kayak first impression, kayak kita pertama ketemu tuh kayak di mana? Pertama kali perpus itu udah yang mulai ngobrol. Saya di kelas sudah saya lihat kamu, cuman belum ngobrol gitu. Tapi di SMP kamu lihat kan saya juga. Di SMP iya masih lihat kamu di SMP. Saya ingat pernah lihat FB kamu dulu yang setengah muka. Itu. Saya ini. ya, lumayan eksis ya di FB dulu tuh. Iya. Sumpah, kayak saya tuh tiap hari tuh upload status apa ya gitu. Jadi gol. Terus tahu ada yang nanya tahu, "Bang, editnya pakai apa?" Anjir, ada yang mau tanya. Sumpah tuh masih inget saya. "Bang, editnya pakai apa?" Gila. Berarti emang banyak banget gitu orang yang suka pada saat itu gitu ya. Saya tuh sampai yang nge-like gitu kayak pas awal-awal tuh kayak nge-like tuh 50 gitu yang like. Kayak kalau sekali saya buat status. Anjir banyak tuh di FB tuh. Iya banyak. Terus yang kebanyakan tuh anak-anak muda, teman-teman SD, SMP. Saya nggak nyampe sih 50-30 yang nggak nyampe sampai ke dia. Sebenarnya ngomongin FB ini pernah merupakan titik gelap gitu di hidup saya. Titik Kenapa? gelap. Sampai ada fase di mana saya tuh bener-bener udah nggak main FB tuh pas SMA kayak sama sekali nggak saya main FB tuh. Sudah Karena hapus semua foto-foto, statusnya saya hapus. Karena itu menurut saya aib. Aib buat kamu. Iya, Oh, aib buat saya. ngerti. Iya sih benar. Iya sih. Di FB tuh kayaknya masa-masa kita kayak cringe yang banget. Terus saya tuh foto kayak gini. Itu, saya selfie. Iya, Terus iya. sering banget saya kayak Iya. saya rambut saya pirang dulu kan, saya semir pirang. Terus saya foto celana saya robek-robek. Kayak mungkin orang tuh ngeliat ini dia ngamennya di mana, dia markirnya di mana anaknya. Kalau saya bukan pas foto-foto, saya tuh buat sama lu kata-kata bijak nggak jelas tuh kadang. Sama saya juga yang saya inget tuh kata-kata Kok saya. bisa gitu keluar kata-kata itu kayak apa ini gitu. Parah banget saya tuh sealay itu saya dulu tuh di FB itu. Makanya karena sangat alay dan saya mengakui itu. Jadinya itu kayak dark side di hidup saya FB itu. Kalau bisa kayak saya mau hapus tapi nggak bisa, udah beberapa kali saya coba mau hapus akun, tapi akun tuh lumayan penting karena akun di FB saya tuh dia Dikaitin sama lain-lain. iya banyak Mobile Legends Iya, lah dan benar, lain-lain gitu. dan IG kan. Nah kalau saya FB tuh udah benar-benar nggak main gara-gara udah nggak ada yang main lagi orang-orang di sana gitu. Ada sih mungkin cuman orang-orang yang dekat-dekat sama saya tuh di Instagram, WA udah jarang saya ngapus di Facebook. Pernah kapan kamu terakhir kali
post di Facebook. Pernah nggak sengaja pas upload di IG itu kan ada dia upload juga di Facebook, tuh nggak sengaja tuh anjir, pas saya sadar tuh langsung saya hapus lagi, saya Pas hapus. bikin ini tuh, pas bikin snap juga bisanya tuh. Iya. Bisa sekalian. Tapi itu dah gara-gara dark side, jadi kita bahas yang lain aja ya. Iya iya. Itu terus Apa sih dia pertanyaan saya? first Oh, impression. present benar-benar. Kamu lihat saya di FB kan? Benar. Terus Saya juga mikirnya kece parah sih. iya kan. Karena Dulu karena saya saat itu juga emang- mikir kayak emang gitu. ini emang Oh keren gitu. berarti kamu tuh tipe yang ngelihat kayak, oh ini keren, kayak enggak, apa sih ini gitu. Enggak. Karena ada yang kayak gitu. Oh. Kalau saya tuh juga kadang respect saya. Kayak dia berani posting kayak gini Nah, yang saya menurut salah saya satunya memalukan itu tuh. ini, Bener, tapi dia bener, berani bener, kayak, bener. oh oke juga sih ini yang lama. Saya respect orang-orang yang kayak gitu, yang mungkin orang-orang tuh malu melakukan, tapi kalau dia suka dilakuin tuh saya respect orang kayak gitu. Bener. Kalau misalnya dia mandi lumpur gitu, kalau dia suka melakukan itu, kamu respect kamu? Ya respect sih kalau dia suka ya. Iya. Tapi kalau atas keterpaksaan kan tidak baik gitu. Ya tuh. Kamu mau nggak mandi lumpur? Saya enggak sih. Karena saya nggak suka. bener sih. Makanya FB itu sudah terus banyak kenangan buruk lah di FB itu. Saya beralih ke IG. Di IG aja, di IG nih kayak menjadi titik balik saya gitu. Makanya saya nggak pernah upload apa, kan di FB itu kan selalu upload tuh tiap hari. Iya. Makanya di IG ini nggak pernah. Dulu banyak sebenarnya postingan tapi saya hapus semua. Apa nih? Di IG nih. Di IG oh. Terus saya dulu ya, kalau di sosmed saya dulu tuh saya tipe orang yang nggak malu nge-DM atau ngechat orang kayak halo gitu, terus dibalas gitu. Karena Terus kan saya kan, kamu suka nonton anime juga gitu saya. di IG. Iya terus kita chatan. Terus pas saya ngelihat itu lagi kayak gitu. Bagus loh misalnya. Tapi maksudnya yang komentar tuh benar-benar random gitu, orang-orang Iya. yang di apa namanya? Anda yang cantik. Oh iya, oke. Gitu. Kayak itu kan dari awal mulanya kamu suka anime juga, iya. Iya, I love you betul. gitu. Enggak langsung. Oke. Cepat itu sih. Kayak gitu. Setelah itu baru Alevi gitu enggak? 2 hari lah. 2 hari kayak. Oke, ganti. Kita- Ini first impression nih kok Oh, jauh iya. banget perasaan Mungkin first impression yang saya paling pertama sebenarnya kayak saya ngelihat kamu tuh kayak orang-orang baik gitu dulu. Baik-baik. Awal-awal sebelum basket kan lumayan dia baik, kayak misalnya kalau saya ngobrol tuh dia terus abis main basket gitu kan lumayan kita, terus di kelas tuh lumayan kita ngobrol, terus kamu bilang iya kapan-kapan ke rumah saya dah, kamu bilang Masa di mana, iya di mana, di Perempung. Dia bilang oh oke dah. Terus pas saya sama Sultan saya ke Perempung, saya chat kamu Rel, saya di Perempung nih, oh ya sini dah. Terus kamu keluar kan, duduk saya di sini nih, ada di bangku nih. Oh, semangat. Terus Itu pertama terus kali ya? kayaknya tuh kamu pergi disuruh mungkin lagi tuh. Sejak pertama kali bertemu pun dia sudah disuruh. Itu kamu pergi disuruh terus sama Sultan di sini. Terus kayaknya kamu keluarin minum atau jajan gitu. Nah, Makanya kayak Sultan betah gitu juga di awalnya. iya sih benar. Dan saya juga. Terus habis itu kayak kamu apa ya, kamu ceritain Kuroko no Basket atau gimana Iya, mungkin. itu anime yang saya suka soalnya itu aja. Sejak saat itu tuh terus kita lumayan sering main basket. Terus gara-gara kita sekelas kayak jadinya menurut saya kayak pas dulu awal banget kayak first impression itu kayak kamu kayak orang baik-baik yang biasa aja gitu, yang kan kalau di SMP kan ada yang orang bengel, yang gaul gitu. Iya, benar. Nah saya dulu tuh sempat saya kayak gitu, kayak bengel yang gaul, yang celana dipres. Kamu kan enggak kompres kan Iya, celanamu. benar, enggak. Celanamu enggak kompres, kamu enggak keluarin baju. Tapi pas saya di pas SD pernah nggak kamu lihat saya kayaknya enggak kayak. Enggak. Saya tipikal yang diem di kelas juga. Iya. Paling Pak Marlen gitu aja. Iya, anjir bener-bener enggak saya tahu dia pas Di SMP SMP itu. nggak Enggak tahu saya. Emang enggak, gengnya juga enggak terlalu. Soalnya normal enggak tahu saya. Yang saya pokoknya kalau kamu apa namanya, kalau yang bengel-bengel, yang ngegeng, yang apa namanya, yang bawa-bawa gengnya ke kelas orang ngelabrak, tahu saya tuh. Iya, teman saya tuh. Tapi kalau teman saya Imam tuh kamu dulu Tahu, main bengel tuh. tahu, Nah, tahu. ya kayaknya apa namanya? Tahu kamu kalau yang kayak gitu menurut saya. Tahu saya. Yang kayak gitu deh yang saya tahu tuh. Iya makanya.
Di kelas I kan? Enggak ya? Imam. Iya. Teman kelas saya. Oh, temen kelasmu. Iya, makanya. Tapi sering dia ke kelas I anak tuh. Main kayaknya. Benar nggak sih imam yang kita maksudnya yang mana? Iya, 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 anak Sile itu. Anak Sile kan? Iya, Iya benar anak Sile itu. Dia kan dulu kayak dia sering foto pakai Canon tuh kan. Iya. Foto apa namanya? Foto profil ininya. WA-nya kan? Enggak, dulu di FB-nya kayaknya dulu tuh. Enggak, emang dia sih. Saya lihat kok di FB-nya gini dia. Dia foto di dermaga. Foto di dermaga tuh. Punya rambut panjang tuh. Soalnya saya dulu tuh kayak orang-orang kayak gitu tuh banyak kan kadang di FB itu kan. Saya stalk gitu dia. Kadang mau tahu aja. Oh, saya kira ini buat apa gitu. Iya. Terus saya juga kayak di SMP tuh pertama circle saya yang bengel itu kelas 7 sama 8. Kalau ke 9 tuh kayak udah lumayan circle cupu saya sama Sultan, sama Nizan gitu, circle cupu gitu. Tapi masih nggak sih kelas 8 tuh mereka kayak ada gitu jiwa-jiwa geng-gengnya. Masih dia berantem di lapangan tuh kan. Iya, soalnya ingat saya dulu yang si itu tuh si apa namanya? Anak kelas 7 lawan nengah di depan kelasnya udah berantem 2 lawan 1 itu kelas 8 tuh berarti Menang masih nengah? ada geng-geng itu. Menang nengah? Hah? Nengah tinggi tuh? Iya itu. Iya. Menang dia? Kalah kayak dia kan dilerai dia soal sama ini. Di depan kelasnya tuh di belakang sebenarnya. Iya. Di belakang. Terus saya paling males. Kan? Paling males tuh kalau mereka udah ke paling belakang kelas terus mau bersiap tuh. Paling males ya kayak gitu, kayak lumayan mencekam dulu tuh kayak di penjara rasanya. Kayak soalnya di penjara ya, gara-gara saya baru nonton series tuh di penjara tuh banyak banget kayak gitu. Dia bergeng, pokoknya kalau kamu kuat survive kamu. Kalau kamu nggak kuat, kayak makananmu diambil lah, uangmu diambil lah, kayak gitu. Tapi di kelasnya tuh lumayan chaos berarti ya. Chaos banget gitu ya. Sumprat. Itu teman kelasnya kan suka apa namanya pergi ke teritori orang juga pergi ke teritori teman kelas saya. Sampai kayak dia bergaya tuh dia hapus papan tulis pakai kakinya gitu kan. Anak kelas I itu masih inget. Kelas I? Siapa yang anak kelas I dulu? Banyak. Anak kelas itu lumayan soalnya saya tuh kayak ngelihat kasta rendah gitu. Kayak di bawah kelas AB itu kan enggak unggulan kan. Kalau dia kasta rendah nih bengel dia pasti nih. Kalau dia bengel tuh kayak berandalan gitu. Kayak anak kelas itu kan lumayan ujung kan. Berarti berandalan dia nih. Oh iya benar. Kayak gitu saya tuh masih sering saya menjudge dulu. Tapi kan kelas A itu kan salah satu anak-anak yang paling pintar kan. Iya. Kelas unggulan. Tapi Bau kan salah satu geng paling kuat di kelas itu ya enggak sih? Iya, dulu sempat dia di satu angkatan dulu ya. Sama ini kan dulu bukan rival, suka pernah berantem kelas B kan Mamat sama itu kan. Sama Bau tuh dulu. Iya. Tuh rame banget dulu tuh. Dulu Bau sama kenapa sebut nama ya tuh biar Bau sama yang kelas I itu siapa dulu tuh yang kuat tuh yang kelas I itu? Tahu siapa? Ada pokoknya tuh. Saya lihat tuh kalah dia anak kelas itu. Saya lihat di sebagai anak-anak cucunguknya Bau kan anak geng-gengannya dia. Saya tuh kayak anak bebek gitu. Saya ikut kemana abang saya. Saya Sandi Jibal itu udah ikut ke belakang. Terus sampai ada anak kelas D yang bilang sebenarnya Farhan nih dia lemah nih. Tapi dia backingannya kuat dia bilang. Terus saya kayak enggak pernah disentuh kamu. Iya. Sumpah gitu. Dia sampai ngomong ke saya, sebenarnya kamu lemah, kamu nih cuman backinganmu kuat. Kamu gitu. Iya. Tapi dia kayak enggak dia Enggak ada gitu ya. Soalnya teman saya dulu di main COC juga dia. Siapa? Tinggi pokoknya tinggi besar dia. Anak kelas D gitu. Itu udah. Sebenarnya di SMP tuh sangat kelam dulu tuh. Saya masih pendek banget dulu tuh. Kalau iya pendek kamu dulu. Parah banget saya pendek saya dulu tuh. Sampai pas SMA yang saya lumayan tinggi tuh kaget dia teman-teman kelasnya tuh. Kok bisa kamu setinggi ini deh? Apalagi temanmu kayak Rafika sekelas dulu kan. Iya. Kan dulu saya tuh segini Rafika mungkin. Sekarang kan udah lebih tinggi saya. Iya. Dia kan kayak agak tinggi malah Rafika tuh. Iya. Cewek gitu kan. Iya. Benar. Makanya dulu tuh sempat saya lebih pendek dari Oki tuh. Dari Oki ada fotonya. Dikirimin sama Oki. Dulu saya pernah lebih tinggi dari kamu dia bilang. Padahal dia sekarang 159 mungkin dia kayak. Saya dong 159. Iya, kan saya beda 7 cm lah, 8 cm sama dia kan sekarang.
Oh, jauh ya. Dulu saya tuh pernah lebih pendek dari dia, bayangkan. Makanya pas SMP tuh saya kayak enggak mau membuat masalah. Saya tidak mau membuat masalah, saya hanya mau mengikuti abang saya ini. Iya, karena Dia kemana, saya kesana, dia kesini. kan Ya. gitu, soalnya dia ngomong. Terus pas SMP tuh ya, saya tuh merasa keren banget kalau karena saya press celana saya, keluarin baju. Anjir, kamu nakal banget, kamu keren, ganteng, makanya kamu SMP tuh saya ngerasa itu tuh, kayak saya habis ngelewat depan kelas orang kan jadi saya di belakangnya dia. Soalnya saya dengar cerita kamu kayak simple press itu, saya dulu jolong saya tahu. Karena? Gara-gara nggak saya press, terus saya tuh kayak benar-benar dan kebesaran itu bawah tuh kayak benar-benar Ih. belik banget tahu. Tahu nggak sih apa namanya ya, ironinya dulu saya sangat press, sekarang saya suka celana baggy anjir, celana baggy yang besar tuh sekarang malah kalau press tuh ya apa sih apa namanya skinny jeans nih apa sih. Ya kan udah beda zaman juga. Dulu tuh dulu tuh pas di kelas 7 tuh itu tuh fase yang saya merasa keren banget tuh, sampai ada anak kelas C ya, anak kelas C ini bener dari sebenarnya nggak pernah ceritain kemana-mana nih. Iya, ya kan. Nggak, maksudnya nggak ceritain Sultan, nggak ceritain Sultan ke Mawar, ke siapa. Saya kayak lagi mau Di podcast wawancara, lain gitu, nggak mungkin. pindah ke podcast lain di podcast. Nah, ini saya udah ceritain. Oke. Dulu itu kan kita lagi duduk di depan kelas nih kan, geng-gengan kita nih, ada anak kelas C nih, kan A, B, C, Iya, anak iya. kelas C. Ini nih true Oh story ya kan di depan kan? Iya, jadi di depan lorong nih, di depan lorong kelas 7 tuh. Ingat. Ada Jibal, nggak tahu saya Jibal itu siapa bilang ke anak kelas C itu. Pokoknya dia kayak tertarik sama cewek di kelas C ini. Terus yang kelas C ini bilang, enggak, dia mau sama itu, ditunjuk saya tuh. Terus. Itu kayak saya merasa, anjir, keren banget saya nih gitu. Siapa namanya itu? Ya, terus lumayan cantik dia tuh. Anjir. Kelas C. Iya. Kelas C. Tapi dia tuh bukan geng-gengannya Neri dia. Oh bukan. Dia yang anak baik-baik tapi lumayan lah. Pokoknya inget saya, enggak, saya mau sama yang itu ditunjuk tau. Terus saya kayak ngeliat gitu kayak sok cool gitu kayak. Asik. Kalau sekarang sih kayak ih kotel yuk, maksudnya kan kita apa namanya main biliar gitu. Kayak Kamu ya main tenis. Keselamatan dari udah nggak saya bantu. Ya. Oke. Gitu kayak dulu tuh anjir keren banget. Tapi karena saya bocil dan enggak berani saya dulu enggak mau saya deketin cewek dulu tuh. Iya sih. Karena saya bocil dan itu dah bener-bener enggak pernah tau saya. Tapi kayak kamu emang kayak kurang gitu ya. Kayak apa namanya deketin cewek mungkin karena lingkunganmu tuh kayak menyuruh kamu survive gitu ya nggak sih? Iya. Maksudnya nggak ada kepikiran. Tapi banyak teman saya cewek dulu tuh. Hah? Banyak saya teman cewek saya. Pas kelas 7, 8 tuh banyak tuh. Nah, kalau saya mungkin beda perspektif saya kalau chat cewek tuh, saya chat cewek tuh kayak lagi PDKT tuh biasa aja, ngerti nggak sih? Jadi setiap saya chat cewek nih, Iya. kayak saya merasa sih lagi dekat kan gitu, padahal enggak juga, gitu. Ngerti nggak sih? Oh, kayak Karena kalaupun saya chat cewek paling 1 atau 2 orang gitu, dan tuh saya kayak merasa spesial dengan chat itu, lalu bukan siapa? anjir. Tapi ya enggak masalah juga sih kita merasa Iya, kayak iya, gitu. iya. Kayak gitu terus pas di SMP, terus pas di SMA tuh saya enggak Kayak ini sama kamu nih, Pak. Iya. Kan pas SMP kan ada tuh klub basket. Terus kenapa mau ikut basket? Apakah ketertarikan itu Kan saya adanya ikut pas basket SMA? dulu. Enggak, maksudnya kenapa enggak basket? Terus Sempet coba atau apa? saya alasan saya ikut basket karena mau tinggi. Ini pas SMA atau Pas kelas 3 pernah saya bilang ke Sultan sama ke Rama tuh, Oh. kayak sama ikut basket besok. Terus Sultan, iya kan kamu ikut kan kamu juga. oh berarti alasan awalnya karena itu? Iya, Oh, karena sama tinggi. Saya kira kamu habis nonton Kuroko. Enggak, belum pas saya. Terus kayak Sultan tuh, iya dia. Terus beneran saya ikut sama dia. Terus kayak seru juga nih gitu. Makanya dah terus-terusan. Akhirnya kayak suka banget gitu karena kamu Iya. sama basket gitu. Sama sih juga alasan saya ikut basket itu dah. Gara-gara pengen tinggi. Sebenarnya saya ikut pencak silat. Tapi dulu lumayan saya sering tuh kalau Aryan main basket tuh kan geng saya dulu dia. Iya, dia kan anak basket biasanya. Iya, saya passing sama dia. Terus pernah saya duel sama Gika dulu. Diajarin setan Gika tuh. Dia baru ajarin saya hari itu langsung saya diajak duel tuh. Dia kayak anak baru anak kelas 3 baru main bola, terus ayo kita duel. Kapan? Pernah dulu Oh, lumayan. kenal aku sama Dika dulu. Di kelas 8 saya di-talk gitu sama dia tuh tentang kiamat, tentang akhir zaman tuh. Di depan kelas saya di-talk sama dia, terus dia main basket yuk, dia bilang. Ya udah ayo diajarin saya saat gitu.
diajarin langsung diajak duel. Saya nggak tahu sih gimana akhir duel itu. Berarti udah lama kita teman kamu ya? Lumayan saya kenal dia dari kelas 8. Soalnya dia tuh temannya kan Ahlul Jibal kan. Iya benar. Saya sama Tapi Ahlul kalau deket sama banget Idol, saya. kenal sama Idol? Enggak terlalu. Nah itu biasa. Karena dia jarang gitu diajak ke kelasnya. Kalau Gika nih sering dia ke kelasnya. Mungkin karena Agung mungkin. Oh iya benar. Karena itu. Benar. Ini ditonton tapi nggak pernah. Karena itu. Terus lumayan saya kayak Gika nih kan kayak dia anak kan dulu kan. Dia sama enggak dia kayak apa namanya? Kayak alim gitu kan. Benar. Kan dia ikut ini dulu sama ada Alan temannya Adep dulu tuh, dia kayak ikut hadroh gitu. Oh tahu si Alan tuh tahu. Iya temannya Adep tuh. Nah gara-gara dia kayak religius gitu, itu kita ngobrolan tuh ya akhir zaman kan gini, udah lama saya ngobrol sama dia tuh. Terus ujungnya kita main basket. Pernah juga dia ingat kayaknya dia bilang kayak iya pernah ajarin Farhan dulu nih gini. Oh udah gitu. Pernah, iya ingat dia. Terus juga lumayan pas SMP tuh lumayan sering main basket tuh ada tau kamu Ready tuh yang cewek Hindu basket tuh Ready mungkin namanya pokoknya kakaknya temen kakaknya Agung tuh yang cewek-cewek tuh kan main basket di SMP. Tahu. Gengnya dia kan teman kelasnya Fadil Agus tuh. Oh iya. Teman kelasnya Fadil Agus jadi saya diajak sama mereka main basket deh kita sama cewek-cewek tuh. Walaupun saya kayak cupu-cupu banget dulu tuh kan. Berarti udah pernah Iya beberapa kali saya main kayak lumayan fun juga nih. Maka saya bilang sama Sultan dulu tuh kayaknya pas SMA nih saya bakal ikut basket gitu. Terus lumayan seru dan jadinya setiap sore gitu kita main basket. Iya sih benar. Gara-gara itu juga kita lumayan dekat ya. Gara-gara ikut basket juga. Iya. Teman kelas itu banyak banget ikut basket. Kayaknya teman kelas kita yang paling banyak kayaknya. Paling banyak ya. Paling banyak. Sumpret. Ada mungkin 5 orang gitu. Lebih lah kalau itu sama cewek lebih gitu. Iya. Apa sih yang cewek-cewek? Tiba-tiba ada di situ. Bentar. Usah aku go back. Jadi kan kamu pernah bertakar sama Dara itu. Oh iya. Kamu kasus itu apa ya? Wih, jatuh. Aduh, gara-gara mawon bejir. Depanan dikit. Itu karena apa dulu tuh ya? Pokoknya kayaknya Saya mau tanya kemarin sama Dara kalau kau udah ingat. Sekarang kita bahas. Iya. Lu penasaran sama yang itu tuh? kalau nanti deh. Ini udah ganti. Saya nggak mau ganti. Sumpah, podcastnya. Ganti bawa wawancara. Belum. Kamu bisa lu ganti? Lagi 6 menit deh. Iya. Lagi 6 menit. Astaga belum bisa hapus berarti. Itu podcast ini. Iya, ini emang boleh podcast. P-nya itu kurang terikat. mahal. Iya. Kalau C-nya kan podcast gitu. C-nya car. Hah? Apa itu? Cara ngobrol gitu. Bukan car. Tapi waktu kamu ngomong sama Daro di perpus tuh satu frekuensi nggak bukunya misalkan yang kamu baca sama Daro? Saya ingat tuh kan saya baca kan. Saya tuh baca pulang kan, terus saya bilang ke Darel, saya ini cuma punya 5 emosi. Saya punya emosi marah, sedih, kayak jijik gitu kan. Saya habis baca tuh marah, sedih, jijik, terus apa pokoknya malu gitu. Kalau gini saya bilang, kalau orang normal tuh punya 6 emosi, saya cuma punya 5 emosi langsung. Saya marah, sedih, jijik, malu, terus saya tuh nggak punya rasa takut. Anjay. Gitu soalnya di novel Terelia itu langsung dia bilang, langsung kita kayak anak-anak bocil yang heboh tuh, anjay. Saya berdua sama dia kayak gitu. Langsung habis itu saya pinjem buku itu, terus saya balik ke kelas, saya baca, sering banget. Saya tuh kayaknya top 1 tau yang peminjam buku di perpus tuh. Kayak yang mau mengalahkan saya tuh Oki sama si dia yang mau Ini mengalahkan bekas saya. kamu nggak saya nih? Iya. Itu yang mau mengalahkan. Sudah aman. Oke.
Oh iya benar. Kita sangat hebat juga dulu ya. Hal-hal kayak gitu tuh kayak saya tuh kayak iyain kamu gitu. Iya, Apa-apa terus hal-hal. terus dia tuh kayak ngikut saya mungkin. Iya benar karena saya juga tipikal yang ngikutin teman lah saya. Kalau misalnya ada teman saya ini udah ini aja sih. Nah, sedangkan saya kalau saya ngikutin orang tuh kurang srek saya. Kan itu SMP itu kerjaan. Kan itu itu survive itu Beda ya. beda. Iya, benar. Makanya saya enggak berakhir jadi kayak seperti kalian sama mereka. Ngerti enggak? Gimana? Kan saya kan ngikutin mereka kan kayak 3 tahun gitu. Pas SMP. Saya juga kayak sama kalian kayak kita saling ngikutin 3 tahun. Iya. Tapi sama mereka enggak saya kayak berteman gitu kayak gini nih. Sedekat ini gitu. Iya, ngerti. Karena Ngerti. beda lah Gitu sama ya. mereka iya. Oke, benar. Oh ya kasus benar. Ingat saya dulu tuh kamu ada dendam, cuma saya merasa saya nggak ada salah tuh itu. Karena apa ya? Apa Mungkin masalah dulu? lupa saya juga. Pokoknya saya tuh kalau misalnya saya nih kayak mungkin kamu tuh kurang enggak setuju sama saya mungkin atau apa gitu. Tapi emang sering sih kita berdebat. Ya gitu. kan Pas kamu gitu, tuh juga sering kayak kamu itu. kayak enggak mau kalah kan. Oh, Iya, enggak saya gini nggak gitu mau mungkin kalah. nah kayak gitu karena saya terus yang itu kayak jadinya kayak males saya Oh malas sama itu tuh. atau apa ya kayaknya gitu dah. Kayaknya itu sih kayaknya. Kayaknya itu. Nah Soalnya kan enggak mungkin enggak pernah kita berantem. Iya, awas kayak mukamu itu. Oh iya benar. Enggak pernah kita berantem karena hal lain yang parah gitu. Iya benar. Karena Oh iya ingat saya tuh yang saya sering ngambek sama kamu gara-gara kamu sering ngeledek saya salah satu kayak oh gitu. itu mungkin ya mungkin. Nah terus kamu nih kayak apa sih kayak saya tuh baperan gitu orang tapi saya tuh kayak tipikal yang ya udah kalau emang kamu tuh gitu tapi pas apa namanya saya ingat kenapa saya merasa kamu marah sama itu gara-gara di jalan saya sapa cuek banget mukamu kayak gitu emang saya saling gitu. silent treatment yang saya ingat Iya, ya deh. yang saya ingat kan Oh, dulu kan gitu. kan Terus kita gitu. kalau keluar main kan kayak berdua kan kita kemana Iya, bener. yang saya ingat tuh saya sama Rozi pergi diem dia di perpus gitu Bener. dia udah di perpus terus pergi gitu saya sama Rozi nggak sengaja gitu dia kayak nggak tahu kenapa mungkin Ya sih, tapi ingat yang pas buat film juga ya, iya pas itu terus dia tuh sampai ngechat kamu suruh chat saya kan kamu suruh ajak saya juga Nyaris tuh paling enggak cewek itu cewek. ya antara Oki sama si dia atau Aisyah Iya itu. pokoknya kamu juga anunya diajak sama Darel dia bilang terus datang saya kesini gitu Oh di grup soalnya di chat itu kayak ngetek Han ikut Han bikin project saya ingat di Kayaknya. di grup datang Di terus grup. saya kesini Oh, walaupun iya. kita lagi marahan itu Iya benar datang saya tapi ngobrol nggak kita dulu mas kayak nggak terlalu ya lumayan oh masa ikut kamu pas film tuh ikut deh beberapa oh kali iya terus ada Randi juga kan terus lama-lama kayak cair kayak baikan iya kita tuh kan. langsung sering lagi kita kayak sosok podcast gitu di kelas tuh kayak di kursi baru kan ini mereka kan kursi lama kan. Jauh lah itu sumpah tapi kita udah Pas di situ kita marahannya dulu pas kita kan pokoknya saya ingat berarti perpusnya lama tuh dong kita marahan enggak sebentar mau ada marahan tuh tapi pas di akhir-akhir kelas 12 pokoknya yang saya ingat perpusnya tuh udah naik ke atas dia udah pindah perpusnya oh jadi saya pergi sama Rozi nih kamu ke perpus atas itu sendiri itu yang saya ingat tapi itu masih kelas 8 kan berarti kan enggak sih kelas 12 orang kelas 11 mana pernah kita marahan kayaknya orang covid oh berarti 11 lalu tuh aman berarti kita ya iya 10 11 yang aman nih pas yang kelas 12 yang awal-awal akhir-akhir itu. yang kita sering sekelas banget tuh iya benar kelas 12 yang kita sering sekelas banget iya yang ke 12 tuh kan sudah sampai ke rumah saya dulu kita berangkat Iya. bertiga gitu saya kan dulu Bertiga lumayan sangat egois ya dulu tuh sekarang masih cuma dulu tuh sangat iya egois benar sampai yang saya ingat Mawan tuh kayak Mon kita ke rumahmu besok dia bilang sekarang saya aja pasukan ke rumahnya dia tuh masih inget Sultan kamu ingat enggak kamu tuh yang mana pokoknya saya ikutin dari belakang tuh pengen dia ada Saya berkira sopakan. soalnya dia ngajak ngambil mangga kita dulu tuh ambil mangga ada mangga sama ini kayaknya sama Aldi kan sama Aldir tuh ayo ambil mangga di rumah saya oke terus pas ini besok dia bilang hari ini dah soalnya kita tuh pulang cepet kayaknya tuh hari Sabtu ya habis ulangan ya pulang cepet banyak waktu sih nggak ikut lagi gitu ya sekarang bener kita ikut dah banyak 3 motor di Medan tuh terus di lapangan gitu kayaknya bingung dia saya mau ajak kemana akhirnya ambil ke apa kita tuh kalau nggak salah tuh
Itu pertama kali kita ke rumahnya dia tuh. Habis itu langsung sering kita ke rumahnya dia kan. Ambil kapal kan kita mandi di langsung di. Langsung gitu ya. Easy ikut nggak sih dulu tuh Easy? Kayaknya ya. Kayaknya Easy ikut dia tuh. Easy, Aldi, teman-teman basket itu. Bener basket kan yang tiga tuh ikut ya. Easy, Aldi sama ini sama Restu. Tapi pas SMA kayaknya kayak nggak populer saya pas SMA. Oh, Iya. nah kalau saya perhatian silat kamu tuh kayak gampang berbaur sama semuanya gitu. Jadi kayak kamu Enggak, salah. Saya tuh masalah. enggak gampang berbaur sama semuanya, gampang berbaur sama semua masuk. Bukan. Dan Tapi sering saya ngobrol sama semua masuk dulu tuh. masa Kan kita sama-sama olimpiade biologi kan. Saya ngobrol kayak gitu ngobrol gitu. Iya kayak kamu cantik ya hari ini. Enggak. Soalnya Itu ke orang lain saya bilang kayak gitu. soalnya kan udah punya kamu dua kali. Iya, pas itu. Iya, nggak bisa. Pasti gitu. lagi coba aja enggak ya. Enggak. Tenang. Kayaknya kamu udah nggak berteman sama Sultan deh. Kayaknya tetap kayaknya dia Sultan tipe yang dia Saya yang ada memendam teman perasaan dia. Enggak, yang memendam perasaan. Oh. Jadi kalau misalnya saya confess ke dia nih, kayaknya saya suka sama mau masuk, terus dia bilang oh iya kenapa gitu, kayaknya dia mendukung, terus dia, meredam itu semua. iya kayak dia mendahulukan perasaan temennya. Karena kan Ada kejadian ada kejadian kayak gitu, dia meredam. Makanya yang bagus itu kalau kita misalnya kita kayak tertarik sama orang langsung kita bilang duluan gitu, kayak kita menandai gitu. Bener. Soalnya kayak gitu misalnya kayak kalau salah satu dari kalian tutup kayak salah satu dari kalian bilang kayak saya udah suka sama dia, terus kayak bagi saya tuh ya udah sudah tidak ada lagi jalan gitu. Bener. Atau enggak setidaknya tuh bisalah kita memposisikan diri, kita mungkin harus bisa suportif karena dia mundur confess mundur gitu. Saya lumayan pernah sering saya gitu. berada di situasi itu soalnya. Sama, saya juga pas SD saya suka sama dia, teman saya suka sama dia. Jadinya lumayan pas SD tuh lumayan saya deket sama 3 cewek, saya deket pas SD tuh. Saya deket sama ketua kelas, sama wakil ketua kelas, sama cewek lagi satu ada. Jadi kan saya sering chatan kan sama ketua kelas dan wakil nih. Terus pas wakil ketua kelasnya kayak tipe yang lumayan tegas gitu kan, kita kan tahu pas SD kan kayak siapa yang ngomong atau apa catat namanya gitu. Terus saya tuh keluar dari bangku gitu, terus mana dia wakil saya nih, kenapa keluar gini. Terus ketua kelas yang dekat sama saya tuh biar orang dia mau balik lagi ke bangkunya tuh, langsung balik saya ke bangku. Sampai ada hubungan nggak om pas SD? Nggak ada. Sama ada sih pas SD. Iya. Udah. Oh iya, bener. Kan kamu kayak bener-bener lumayan suka kan sama dia dulu kan? Enggak, kalau tipikal kalau udah saya suka cewek tuh saya bakal kayak mau serius banget lagi ceritanya gitu kan, masih SD gitu. Iya. Sedangkan iya dah gitulah, nggak usah kita bahas bukan. Iya. Saya juga agak ini lah gitu, bocil banget sih juga. Benar sih. Pas SD itu pokoknya pas SD tuh soalnya SD tuh sih pintar saya tuh pas SD tuh. Enggak. Iya. Jadinya saya tuh tipe yang kalau di satu kelompok Mencari. enggak, di satu kelompok, misalnya saya di satu kelompok, saya yang mencari jawabannya, mereka tinggal nulis gitu, kayak ikutin saya gitu. Anjir. Gitu saya kalau pas di SD tuh saya enggak pernah belajar kan. Saya ingat saya ranking 3 saya enggak pernah belajar sekalipun. Terus saya tuh pas kelas 3 tuh kan ada pelajaran bahasa Inggris kan. Saya tuh masih ingat saya tuh kayak paling pertama saya ngafalin A sampai Z gitu pakai bahasa Inggris. Terus ditandai saya sama guru bahasa Inggris saya, "Wih, bagus." Oh, Pas kelas 3 SD tuh. tapi di kelasmu ada yang kayak sering baca, yang serius belajar ada tadi kan? Ada. Saya dulu ingat saya kalau mau dapat ranking 3 tuh sulit banget, berat. Saya tuh harus belajar jam 5 pagi. Itu ingat saya tuh Saya tuh enggak pernah saya baca sama sekali. sampai saya dapat ranking 3 tuh ada mungkin sebulan itu fokus itu saya belajar, dibangun sama kakak saya jam 4 pagi, soalnya kakak saya tuh udah ngajar di mana-mana kan. Iya. Nggak bisa dia ngajar saya malam atau pas sore itu nggak bisa dia. Saya enggak pernah saya belajar dulu tuh. Jam 5 jarang jam saya 5 belajar. pagi sebelum apa namanya, sebelum subuh itu saya belajar tuh walaupun cuma sejam 30 menit. Tapi di SD tuh apa namanya? Dari SD tuh saya suka banget baca buku tuh. Kayak di perpus SD saya tuh banyak banget buku yang saya udah baca tuh. Kayak buku-buku cerita gitu-gitu dan lain-lain tuh kan. Jadi sampai ada teman saya satu ikut juga dia.
kayak saya ke perpus Suka sering. baca juga. Saya tuh hampir tiap keluar main ke perpus atau karena emang kita ngaji juga di perpus dulu tuh. Karena ada waktu kita ngaji kan. Iya. Di perpus ngaji sama baca buku. Terus apa ya? Pas di SD tuh itulah lumayan seru kalau pas di SD itu sempat ada apa namanya? Yang SD itu kayak cewek cantik gitu kan. Jadi belakang saya kayak dia suka gangguin saya gitu. Terus saya lapor gitu, Bu, ini saya suka diganggu sama ini. Berarti dia suka sama kamu. Wih, malu, dia tahu malu. Iya sih kayaknya. Tapi cantik dia tuh kayak kan di SD kan selalu kita ada yang ini ke satu cantik di kelas, ini kedua cantik. Dia tuh kayak salah satunya tuh. Kenapa kamu memang tidak ingin? Saya enggak tahu kayak gitu-gitu dulu pas SD. Nggak tahu. Nggak tahu, tapi Kalau saya mungkin gara-gara sering nonton sinetron dia tahu saya tentang hubungan kayak percintaan tuh tahu. tapi dulu tuh masih tau mental saya kuat banget di SD tuh. Pernah saya kayak udah mau siap gitu saya. Terus saya tuh kayak saking kayak apa namanya kayak mantapnya tuh kayak guru-guru tuh ngebelain saya tuh. Pernah saya berbicara sama Reza tuh pernah saya sama dia tuh. Reza siapa nih? Reza yang kamu tuh. Ih, kamu dari situ dulu. Di SD-nya di situ dia. Kelas 1 ingat banget saya. Pokoknya dia ganggu saya. Dia pindah ke sekolah saya kelas 2 kalau nggak salah. Kelas 1 tuh dia ganggu saya, kita kayak berantem terus di BK nih. Terus saya lapor, kenapa dia duluan sliding saya di sliding nih sama guru saya tuh di depan saya di ruang guru. Anjir. Bener-bener di BK kan saya lumayan pinter kan saya pas itu dulu kan. Iya. Jadi kayak saya ini adalah murid teladan yang enggak mungkin saya duluan. Iya benar. Enggak tahu saya kenapa langsung dia duluan sliding saya, dia kayak sliding gitu main-main padahal itu mungkin gitu. Digituin sama guru saya. Jatuh Nah, udah tahu. tapi pas kamu di slidingnya gimana kamu tuh? Biasa aja. Iya biasa aja terus kita kayak gitu kita setengil banget sih pas SD tuh. Kayak gitu langsung anjir besok-besoknya pindah deh Reza tuh. Iya benar, dia soalnya main bengel banget dia. Ditahu dia sama guru-guru tuh udah bengel. Saya salah satu korbannya dia orang. Anjir, Terus bukan saya kan ternyata ada juga yang lain gitu. Dia suka berantem deh emang. Pas SD anjir kakak. Sampai pas SD tuh kan kita dipisah kan kelas A kelas B. Nah saya ke kelas A saya dulu tuh yang kelas A tuh yang unggulan dulu tuh. Jadi pas SD tuh kayak gitu dah pas SMP terus pas SMA kayak jadi murid biasa-biasa aja gitu saya sama Sultan sama yang terus nyaman sih kayak gitu tuh. Nggak ada kayak saya PDKT saya datang ke kelas orang gitu nggak pernah saya tuh tau. Nggak pernah ya? Pernah saya. SMA kamu udah ada soalnya. Sekelas kan kita juga. Maksudnya? Pas SMP kelas 3 tuh. Iya pas SMP kan dari kelas 1 lah kamu sekelas maksudnya kan. Iya. Ya, sekelas terus pas SMA nggak ada karena kamu udah punya juga waktu itu kan. Berarti 3 tahun berarti ya tuh ya dari kelas 3 SMP. Nah, pas selesai UN kita official. Tapi pas Sultan tahu deh nih. Pas kelas 9 tuh kan kayak saya lagi PDKT gitu kan kayak saya lihat-lihatan dari jauh gitu. Terus Sultan dilihat arah mata saya. Wih, ternyata kalian ngobrol loh. Soalnya kita ngobrol kayak enggak pakai suara. Gitu kayak saya ngobrol. Iya di kelas. Lagi gitu kalau masih hangat-hangatnya gitu ya masih awal-awal. Benar. Terus apa menurutmu di kehidupan SMA-mu yang agak kurang yang nggak pernah kamu suka gitu di kehidupan SMA? Karena COVID aja sih itu yang benar-benar saya benci itu. Terus ya semua orang sih ya. Soalnya anjir itu mengambil kehidupan main basket itu yang saya sangat sayangkan. Sedangkan kita pas SMP pas SMA awal-awal tuh basket sangat itu lagi seru-serunya tuh langsung pas COVID terus kita nggak tahu apa-apa. Kayaknya sejak COVID itu kayak hubungan saya dengan sebelah belenjong tuh menjadi toksik. Salah satunya itu. Karena kan kita nggak ada kegiatan kan, jadinya kita kayak chatan terus gitu, bener-bener setiap hari berjam-jam. Oh, kan maksudnya pas selesai nggak seintens itu kalian? Enggak. Kayak masih biasa, tapi kita seleb call gitu. Iya, kalau itu. Cuman tuh kayak chat. Makanya saya sampai di pas dia bilang, iya dah ntar kalau saya kemana-mana saya kabarin.
aneh saya dulu tuh, kok gitu, soalnya saya enggak kan itu pertama kali kan saya kan. Ya pertama kali ada menjalin hubungan gitu. Iya. Terus emang harus gitu kita ngabarin, terus dia nanya udah mau makan belum. Aneh dulu saya itu tuh, bener-bener aneh menurut saya, itu hal baru banget itu. Di situ udah saya kayak beradaptasi gitu. Terus kalau kamu lagi chatan gitu tiba-tiba kamu ketiduran, terus biasanya kamu klarifikasi, sorry ya kemarin saya ketiduran. Tapi dalam situasi itu yang pertama kali minta maaf siapa, dia atau kamu? Yang salah, tapi kita tuh jarang kayak kita minta maaf gitu tuh. Kayak tiba-tiba baikan aja. Itu yang tidak baik sebenarnya tuh. Tapi bukannya maksudnya udah ngobrol yang aman-aman aja nggak sih maksudnya? Enggak. Misalnya kita tuh kalau udah lumayan lama, pas udah lama ya, ada masalah gitu kita diam-diaman 3 hari. Terus hari keempat lumayan cetan lagi, udah kayak melupakan masalah kemarin. Tapi masih ada dia masalah kemarin tuh. Oh kalau itu kayak belum selesai, tapi kayak kita kayak itu udah selesai. Ya ngerti. Itu kayak terus itu tuh berlangsung berlama, kayak pernah kita marah 5 hari, seminggu nggak cetan sama sekali gitu deh. Berarti nggak ada dari kalian yang salah satu ingin menyelesaikan gitu, ini kan, kemarin nih kan gini tahu kan kamu, saya ini kan egois kan. Nggak, saya dia tidak mencoba untuk, kan dia cewek kan, pasti dia mikir saya cewek harusnya kamu lah yang nyari saya. ya tapi adalah salah satu cewek kayaknya yang berusaha, yang bisa mengalah gitu, saya kira di salah satunya itu. Enggak. Oh. Apalagi saya tuh kan sering saya kan tidak mau kalah, saya tidak mau kalah. Iya, terus bener, sangat egois. Iya. Bener. Apalagi kalau dia yang salah, udah nggak bisa saya tuh. Kamu yang salah. Nggak mau saya chat duluan. Ini. Nggak mau saya chat duluan. Tapi kalau yang salah tuh kadang saya chat duluan setelah 3 hari, mungkin dia reda dulu marahnya. Bener. Teman SMA itu emang terganggu gara-gara COVID, terus kita kayak cuma dapat beberapa tahun aja di dunia yang benar-benar intens. Sedikit banget, tapi itu sih kayak kenangan yang yang favorit sih bagi saya tuh. Karena intens sama. Enggak, pas kelas 10 seru banget pas kelas 10 tuh. Iya benar seru banget. Yang paling seru tuh yang paling seru tuh hari Sabtu kita diajak main sama senior Main basket. Iya. Habis senam mereka pergi ke kelas, terus kita main kayak anak bengel gitu, main basket kayak anak bengel, nggak masuk kelas, bolos, merasa keren. Tapi saya tuh Sama saya juga, kalau saya sangat menikmati, soalnya saya dulu pas SMP tuh nggak ada teman saya yang segila saya main basket. Saya dulu sedang mencari, sedangkan nggak ada yang kayak gitu. Kamu ini salah satu orang, gila senang banget saya ada teman main basket kan, saya bilang gitu. Dulu pas SMP dulu tuh yang seangkatan saya tuh cuma Gika aja, tapi Gika tuh nggak segila saya, dia main basket. Saya dulu kalau latihan tuh jam 4, jam habis asar langsung saya gas. Saya syuting sendiri itu, saya nunggu dulu kadang-kadang. Suka gitu saya dulu sama basket. Nah, ketemu sama orang yang makanya saya dulu tuh kalau sama Sultan kan, bang masuk kelas deh, kecewa saya. Terus Darel, saya kan kamu masuk kelas juga, karena kan udah banyak yang masuk kelas kan, terus kamu anjir tidak masuk kelas arang nih. Oke terus lumayan nih kita berdua. Sultan terus tuh ke kelas easy, malah pergi dia ke kelas. Iya benar. Terus kelas 10 tuh terus kita tuh bener-bener ditandai sama guru tuh. Iya benar pas itu tuh. Sampai di foto kita tuh. Iya kan gara-gara kita bolos ya Bu Heni itu sumpret. Enggak, di foto kita sama Pak Pak Nafi yang di foto kita berdua gara-gara kita telat masuk kelasnya. Iya. Foto kita. Enggak tahu sih sampai sekarang tuh diapain foto tuh. Soalnya pertama kali kan pas sama Bu Heni kan, pas Bu Heni kita. Enggak, kita tuh pas hari Sabtu sering kita bolos emang. Hampir tapi pertama kali bolos tuh yang di Bu Heni yang pertama kali. Kayaknya terus deg-degan saat itu. Masa? Iyalah. Soalnya Bu Heni galak. Iya, deg-degan saat itu. Bener. Iya. Oh iya benar. Udah kita ambil tuh. Tapi enggak kita berani masuk kelas. Kita main lagi gitu ya. Karena saya ngelihat ada Randi sama Zainul di musola. Terus saya lihat Febri mau masuk kelas, diusir dia. Anjir, berani enggak kita nih? Main lagi ya? Main. Terdatang Pak Hanafi, kenapa kalian enggak masuk kelas? Iya, ini baru selesai olahraga, nanti masuk, pergi dia lagi kita main. Sampai hitung banget kita dulu tuh. Bengel banget dulu ya. Tapi kita sebengel-bengelnya paling kita main basket, kita perpus paling gitu aja. Itu aja. Enggak kita bolos keluar pun enggak gitu. Benar. Nah, itu salah satu momen yang menyenangkan menurut saya tuh. Iya. Kayak bolos.
Sultan rajin-rajin ke kelas, Iya benar. nggak lulus SNM juga. Kamu nih. Itu bener sih. Sudah. Jadi nggak menyesal saya kayak bolos tuh. Sampai sekarang itu sangat nggak menyesal saya sampai sekarang tuh. Tapi kayak dia nyaman lah dengan kehidupan di kelasnya juga, makanya dia mungkin tidak. Tapi kan pengen sebenarnya kan kamu main basket di lapangan. pengen gitu kan? Pengen kok. Iya. Seru soalnya. Soalnya pernah dia bolos kayak oh anjir, nice. Berapa kali mungkin kamu bolos gitu. Kayak sekali dua kali Dia- mungkin. Dia tipikal yang nggak takutan soalnya. Kayak takut dimarah sama guru. Pernah dia bolos berdua sama Awan ke perpus, kaget saya pas dia ceritain kayak gitu. Pernah kamu bolos pokoknya sama Sultan di pas pelajaran bahasa Indonesia itu kan. Sih banget saya ingat tuh. Di sini kita maju kan. Soalnya dulunya kita kaget gitu karena kita paling rajin di kelas. Tiba-tiba tidak masuk. Tapi kena ini nggak kamu? Kena ongol gitu sama guru. Cuma kena komel aja. Tapi kita kalau perpus sering nggak sih? Sering banget. Sering ya? Saya tuh dia pinjam buku dah. Kembali Telat buku kita pinjam tapi lagi. kita bolos. Kita bolos tuh gara-gara habis main basket ke perpus. Iya. Ya kalau Tapi kalau telat sering banget. sering kalau telat bener gara-gara basket. Kipas dia keringetnya banyak banget lagi. Iya benar. Saya tuh lumayan setiap sering masuk kelas tuh cepat dia apa- kering. Kalau keringet saya tuh Iya. Kalau situ dia langsung Arlisa. Kalau ada Rozi berkeringet ya, tahu nggak sih kamu baunya kayak yang bau itu tuh dia bilang. Terus dia bilang, iya ini yang dua nih dia bilang. Saya kan keringetan berarti saya bau juga. Kalau kamu enggak. Dia bilang. udah sama Rozi berarti ya di depan. Iya, nggak tahu sih itu dia lekak, dia lekak dia Bener, takut, bener. dia takut saya nggak kasih contekan atau beneran. Soalnya sering dia, ih Farhan pelitmu, dia bilang pelitmu, sering dia ngungkit tuh, kan dia pagi kan ya, saya pagi set masuk duduk di bangku saya dan belum ngerjain tugas, dia udah sibuk dia tuh, muter dia kesana kemari nyari jawaban, set kadang dia ngambil jawaban saya, terus saya bagi dong saya tulis tau dia sibuk banget dia tuh terus woi ini saya udah nyari jawaban, awas kamu besok kamu kasih lihat saya Farhan. Gitu Terus ya, pas sering ngomong. pas ulangan terus sudah kemarin saya kasih lihat kamu ini dia ulang. Terus saya Tahu banyak kira. kayaknya pernah saya tidak kasih dia. Dia konyol anak tuh. Terus saya bahagia banget kita kalau anak dia sama Rozi ya. Iya benar. Kalau dia sama Rozi. Soalnya dia reaksi mereka tuh Rozi itu Arlisa tuh kayak yang udah nggak mau banget sih. Rozi ini dia kayak mau tidak mau gitu. Arlisa ini kayak dia terlihat sangat memanfaatkan. Rozi ini terlihat nggak apa-apa dimanfaatkan, yang penting kita ngobrol gitu. Pernah dia tahu Rozi minta apa uang dikasih dia 5.000 tuh. Kasih dia kan. Terus disuruh Rozi kayaknya yang beli es tuh. Iya. Soto kalau nggak salah. Kayak sebuah. Terus Arlisa tuh sering saya olok-olok dia sama Restu sama Sidik, soalnya dia pernah bilang, mantan saya anak Semala dulu saya udah pernah porotin dia uang ratusan juta kayak nggak percaya banget kan kita. Iya kita olok-olok dia. Super Arlisa. Aduh habis lagi kita. Anjir itu dah kayak keseruan pas apa namanya. Terus yang saya inget kan, pas SMA pas saya botak tuh kan. Itu pas kelas 1. Berarti Pas kelas 1. Masa? Pokoknya yang saya botak banget pas dulu tuh. Seperti kelas 1. Botak banget, kamu tuh botak kayak botak licin niatnya. Terus kan terus ada dia bilang Arlisa nih atau siapa, ih Farhan dia kata teman saya kamu ganteng, dia bilang anjay saya botak banget keren juga saya gitu. Di dalam kehidupan saya banyak bilang kayak gitu, terus kayak anjay gitu. Tapi Siapa mungkin itu ya, siapa mungkin itu gara-gara ya. wajib dulu ya. Botak katanya nggak boleh panjang rambutnya dulu, makanya ini. Terus saya botak, terus saya tuh masih saya ingat saya tuh sangat tidak mau apa namanya sempret. Menurut pas itu kan saya kayak bocil-bocil yang sangat mementingkan rambut kan. Pernah saya dicukur rambut di kelas, terus saya nyebong sama seharian saya tidak mau keluar kelas tuh. Sama Bu Kelas Rawa. 8 kayaknya tuh. Sampai lalu mikir. Pas SMP. Dia mau ajak saya tuh, iya kan? Ya gini aja tuh dipojokan gini ya. Saya kebayang. Terus kayak saya nyebong gitu kayak nggak ada yang berani ajak ngobrol kan. Biasa aja enggak berani.
Anjir tuh itu apa nih sebegitu dampaknya. Terus pas saya botak tuh kan Bu Nining tuh itu yang belakang, coba buka topinya, dia bilang. Gak mau Bu, saya bilang. Buka cepetan. Anjir, gara-gara saya bilang kayak gitu semua ngeliat tau, semua ngeliat ke belakang tuh, bulu-bulu semua tuh. Saya botak Bu, saya bilang coba buka. Nanti Bu Guru bilang saya mau apa namanya, saya mau ikut apa sih namanya? Satpol. Enggak, Satpol PP. Nanti Bu Guru bilang saya mau daftar Satpol PP. Coba buka, terus saya iya ketawa deh. Terus saya kayak diketawain terus gitu. Nah itu kan ganteng, dia bilang gitu. Terus saya selalu pakai topi kan, saya pakai topi gini terus gini. Terus saya kalau melihat orang gini saya. Iya itu agresif. Begini. Segini ya. Terus harus kamu giniin deh topi itu. Gini tuh. Bener-bener ingat sama itu. Tapi itu saya merasa keren itu. Dia main basket kan begitu kan? Iya, aku main basket masa kamu begitu sumpah. Pakai topi saya kan? Iya. Terus saya syuting gini. Iya kayaknya. Iya gitu. Pakai topi kamu dulu. Gini. Iya. Terus topi itu dicoret-coret dulu tuh pas SMP itu udah keren banget kamu tuh tau. Itu kombonya celana kompres, baju keluarin, topinya kayak gitu. Sultan nggak relate tuh. Anjir tuh udah kayak merasa kayak anjir keren banget gitu. Kalau kamu basic aja kayak biasa orangnya, kayak dia tuh kayak orangnya mungkin nggak ada kayak masuk geng atau gimana gitu. Kalau dia biasa aja baju Iya, dimasukin, bener. celananya Roma. Kayak Sultan. Iya, sama di Roma celana. Tebel aja. Sekarang sayang senang anu. Sekarang dia yang anu. Sekarang sayang senang tuh. Gitu. Semua pas SMA ya, SMA tuh udah semua lihat press deh celana saya. Karena agak besar juga waktu itu, tapi pressnya enggak yang benar-benar sampai ngepres banget tuh saya. Yang setengah. Saya tuh semua celana saya press tau. SMA tuh juga ya. Semua. Celana putih abu, imtak, yang hitam itu. Lu pernah dibilang kebanjiran? Kamu kebanjiran ya? Gara-gara saya lipat ya? Atau gara-gara press terus kalau agak naik ini. masa? Iya. Karena itu keren banget dulu tau. Sumpah saya ngeliatnya Iya. Kalau saya sering itu gara-gara lipat celana ini banjir gitu. keren Kalau banget dia dulu tuh. sekarang di press gitu sampai Karena di press terus dia agak kecil kan naik. Anjir dulu sama sekarang udah berapa menit sini? Oh udah 57 menit udah main juga ya. ini nggak berasa ya. Dan bingung mau tanya apa nih? Oke kita lanjut. Kayak ngobrol-ngobrol biasa aja sih. ngobrol biasa aja. Kalau misalnya nih kalau saya sama Sultan kemarin tuh nggak sempat bahas keluarga. Oh iya benar. Kalau menurut saya nih, kalau saya nih tumbuh kayaknya ndak yang dituntun sama keluarga. Kalau saya tuh Maksudnya? ndak dituntun dah, kayak apa gitu tuh, kayak saya sendiri atau ikutin temen saya tuh. Ya kayak dikasih mandiri saya tuh. Berarti kayak pilihan kayak SMP, SMA tuh pilihan kamu sendiri berarti itu. Semua kayak misalnya saya ada tugas gitu, saya ke teman, atau saya ada mungkin kesulitan kayak ke teman, saya semua tuh. Kayak kakakmu atau Enggak, dulu kakak saya tuh kan dia di Mataram kan, dia sekolahnya kan. Jadi jarang dia di rumah dulu tuh, dia ikut ekskul dan lain-lain. Dari SMP dia di Mataram. lu nggak tahu apa kamu? Iya di MTS 1 dia dulu tuh SMP-nya. Terus dia di SMA 7 juga SMA-nya. Sama kayak kakak saya berarti sama tuh juga dia yang Hamdi. Iya, jadi di Mataram terus dia. Terus saya di rumah tuh kadang kayak jarang gitu. Makanya saya kayak main sama teman lah. Pokoknya semua tuh kayak keputusan yang saya ambil kayak bagaimana saya menghadapi masalah dan lain-lain gitu tuh. Kayak sendiri banget tuh. Oh. Kayak kamu Berarti enggak kamu kayak misalnya pas pergi makan sama orang tua, ya biasa kamu ambil jurusan ini, kepikiran ini gitu enggak dia enggak, kayak gitu sama nggak sekali ada. enggak. Saya bilang kayak saya mau masuk IPA gitu. Jadi enggak masalah gitu semua. Tapi dekat enggak sama orang tua? Pas itu enggak terlalu pas itu tuh. Kalau yang sekarang nih lumayan lah kalau yang sekarang nih. Oh udah mulai bisa ngobrol berarti ya. Kalau saya sama emak saya tuh kayak kan saya tuh kayak apa namanya suka nempel saya
Kalau mama saya lagi tidur misalnya nih, terus saya nempel Sekarang di apa sampingnya. kapan? Iya, akhir-akhir ini Oh, saya iya. nempel di sampingnya. Kadang bangun dia, nggak jadi dia tidur. Terus Kamu kayak nyebelin sih iya, terus kan dia duduk kan, langsung saya nyandar gitu di adiknya. Pergi dia. Terus saya pijit-pijit. Saya pijit-pijit gini. Terus saya giniin rambutnya gini. Tuh. Oh iya, nakaknya saya. Sebelum dia kayak marah-marah gitu pergi saya sebentar. Baru saya datang lagi, saya pijit-pijit. Nyebelin sih kamu, nggak ada marah tapi nggak nyampe apa sempat. Enggak. Oh, sering nggak kamu kena omel sama orang tua kamu? Dengan apa mungkin masalah yang kamu buat? Atau Jarang, soalnya jarang saya bermasalah banget tuh. Saya enggak ngerokok, Iya benar sih. enggak minum. Pas SMA, SMP, SMA tuh banyak minum tuh. Enggak ngerokok, enggak minum, enggak naik motor kebut-kebutan nabrak orang. Kayaknya ke BK juga jarang kamu ya. Sampai dipanggil orang tua kayak nggak pernah ya. Jarang, paling ke BK tuh gara-gara pernah bolos. Oh pernah. SMP. Pas bolos saya gitu, ternyata dari dulu tahu saya kayak penasaran gimana rasanya. Pernah pas SMP tuh saya merasa gimana sih rasanya bolos gitu. Saya sama Rama tuh saya bolos tuh. Bolos deh saya terus ketahuan. Besoknya dipanggil ke BK. Cuma sehari itu aja. Iya. Gara-gara sehari itu Saya kita lempar tas di belakang tuh, kita manjat. Terus Rama tuh nggak bisa dia manjat. Kenapa? Lewat gerbang depan dia bolos. Tinggi deh. Nggak tahu lewat gerbang depan dia bolos tuh. Terus kita pergi. Terus ketahuan, dikasih tahu terus dia bolos nih, terus dipanggil saya ke BK. Terus saya cerita. Ingat pas SMA kita juga bolos aja. Iya, itu karena saya penasaran dia gimana ya rasanya. Sering banget ternyata sih kayak gitu. Dari saya kan kayak baru akhir-akhir ini gitu. Wah, udah lama. Itu udah mau coba om bolos akhirnya. Pas SMA? Enggak, SMP kan nomor 1. Iya, itu udah cuma sekali. Terus ke BK. Nah, kalau saya malah nggak pernah deh. Ternyata saya suka ke perpus tuh bener-bener tuh. SD selalu ke perpus, SMP selalu ke perpus. SMP kamu juga? Sama dia. Setiap keluar band kedua tuh selalu kita ke perpus. Kayak novel-novel tebel segini tuh udah saya baca semua tuh di perpus SMP tuh. Kalau saya tuh enggak sih terlalu sering, tapi beberapa kali saya ke perpus saya. Makanya saya ingat saya kalau saya ke perpus tuh bener-bener fokus saya baca gini saya baca. Masih enggak dia inget kayaknya yang ini. Sering segini kan saya baca. Fokus itu sampai orang udah mau sholat baru kita Kamu pergi. ikut baca atau main dia doang kamu? Kadang-kadang saya baca. Oh, kamu baca. Pokoknya geng kita berempat, saya, Sultan, Hairum, Nizan. Iya. Selalu kita ke perpus tuh. Kita selalu beli makanan yang sama. Ke perpus bener-bener tiap hari itu ya. Nah, kalau saya tuh kalau ke perpus tuh gara-gara teman saya yang ada yang mau sendiri, saya ke perpus biasanya sendiri. Terus ada saya baca buku lembah apa gitu namanya tuh, bagus tuh ceritanya. Kenapa kita ketemunya? Makanya. Kamu keluarman pertama mungkin kamu ke perpus. Bisa jadi sih. Kalau dia sama Sultan selalu keluarman kedua. Saya kan sebelum sholat lah, saya kesana Oh, iya? sebentar gitu. Tiap hari kita tuh. Tapi nggak sering-sering banget. Kayak misalnya ini udah waktunya perpus saya. Gila perpus kayak udah merasa ini udah waktunya nih. Kalau di SMA kan sering banget gitu kan. Iya. SMA sering banget. Nah, kalau SMP nggak terlalu sih. Pas di SMA juga kayak merasa seru aja gitu. Saya malah kalau mulai baca novel itu pas SMA tuh. SMP tuh saya baca cuman nggak sampai habis. Entah mungkin saya kurang suka baca atau gimana gitu. Kan novel yang pertama saya tamatan tuh kan di SMA tuh. Terus mulai tuh yang pulang tuh segini kebalik kaget kan habis saya baca. Tapi lama sih itu seminggu saya baca. Dari gara-gara novel pulang tuh saya suka novel tuh. Saya kira semuanya tuh rata bagus gitu. Pokoknya dulu masih saya ingat yang saya baca tuh Hold Tight sama The Woods. Saya baca pas SMP tuh segini tebelnya. Terus dia tuh terus tuh novel terjemahan tuh sulit tau tuh novel terjemahan tuh. Iya, kayak Pas SMP gitu kita baca. iya, soalnya kan dia mungkin nggak sempurna gitu. Iya. Langsung dari Pokoknya lumayan Inggris sulit dimengerti lah cara bahasanya tuh enggak dia kayak novel-novel Indo kayak gitu tuh. Seru banget terus. Sama ternyata kayak apa namanya? Kayak gini-gini aja gitu circle kita. Mas Sultan. Ini saya belum mempunyai circle baru selain ini. Kalau kamu kan ada circle Sasela mungkin kan. Iya benar. Mawan ada circle Medas. Kalau Sultan nih Banyak. nggak tahu Mana saya. lain. Circle keluarga ada. Nggak, itu kan kayak Arsi, Adam, tapi itu kok maaf. Nggak terlalu dia. Sama tetangga tuh kan nggak terlalu. Hasya mungkin itu ya. Asia. Oh, iya. Itu sih circle-nya Hasa ya rasanya. Iya, kalau dulu tuh saya sama Fadil, Aryang, Arif itu dulu circle saya tuh pas SD SMP. Jadi pas SD saya udah sering main ke SMP itu tuh. Masa? Iya.
Saya tungguin mereka latihan basket. Kalau saya dulu tuh apa namanya kayak teman saya tuh agak heboh deh kalau kayak SMP tuh, kayak dilihat upacaranya agak beda gitu sama SD tuh, terus itu kayak ini kayak menarik anjir begini kalau di SMP gitu. Iya, Karena sama saya sama. nggak saya Kalau keren, nggak pernah ke SMP dulu saya. SD tuh pas saya ke SMP tuh agak kaget setelah. Kamu selalu jalan dulu tiap hari ya? Ke SMP ya? Iya, saya sempat kasihan sama dia. Iya, selalu dilihat kamu terus jalan terus Saya pulang. hafal tasnya soalnya. Tas Adidas tuh Iya, kan. soalnya saya, Rumahnya orangnya saya tuh sempet dia bilang saya. dibeliin tas sama Iwan dari ini saya pakai dia dari apa namanya dari SMP saya pakai kayaknya sampai lulus saya pakai. Ingat soalnya saya di vlog terakhir tuh Adidas masih dia. Mana dia sekarang? Dia udah hilang nggak tahu mana rusak atau gimana gitu tuh. Udah lama banget pas itu. Lumayan jauh tuh dari rumahmu ke SMP padahal ya. Iya lumayan, cuman iya sih diantar juga jarang saya diantar. Bisa kalau hujan paling diantar. Terus biasanya pas ada kakak sepupu saya biasanya tuh diantar saya sekalian. Tapi pulang kan selalu jalan kan? Iya kalau pulang selalu jalan. Tapi pas kelas 3 SMP tuh udah pakai motor. Nah pas kamu selalu jalan tuh dilihat sama Sultan tuh dari kelas 8 mungkin ya kamu lihat ya. Berarti kelas 8 lumayan sih jalan. Terus saya minta cewek sama Kodi sama Abi kalau nggak salah. Tapi sering saya tahu anak-anak SMP tuh kayak tiba-tiba gimana rumahmu santai nggak usah saya bilang gitu. Dekat sebenarnya itu. Dulu ada namanya Iwan, saya paksa dia sama Sultan. Kita mau kaset tuh. Sama Rama Hah? tuh kamu. Pas Bekas. Sama Iya, Rama. berusaha paksa, ayo naik, saya paksa dia, nggak mau, ayo naik, Sama. sampai dia naik, Saja. pergi gitu. Saja apa namanya? Selalu dia tuh jalan jauh lagi rumahnya, Jauh dia tuh di rumahnya tuh di kait lolos lagi. kait sini rumahnya Sisi itu depanan ada gang lagi di Tegal, Ya Tegal lewat kan. kait sana setan, Tegal di situ, Ah, itu Tegal tuh menuju Iya. Montong tuh, Apa namanya? Sandik, Bukan. Pas lagi. Blencong, itu Tegal udah Tegal, Montong. Bukan. Ini Sandik lolos lagi. Apa namanya? ini. Oh, Pelempat sama bilang tadi. Pelempat Atau Tegal ya, atau lolos lagi Pelempat tuh. Tegal di rumahnya Tegal. Iya, lolos Pelempat. Cuman tadi sama bilang lolos Pelempat, sama bilang tadi Sumpat bukan Itu dia bener-bener sepaksa dia tuh ayo naik. Saya juga tuh pas kelas 3 tuh saya mau antar balik tuh. Saya tuh pengen Dia muter selalu balik, saya tuh. menolak, selalu menolak Sampai nih. muter balik kan saya. Saya bilang, "Iya ya Wan, saya antar." Nggak usah. Udah muter balik, saya ini nggak mau, saya bilang naik di akhir. Naik udah saya antar terus sampai depan banget. Dia tuh kayak anak kecil yang kalau kamu giniin tuh remuk gitu dia. tapi dulu kayak apa namanya? Nggak pernah kan dia bermasalah tuh. Iya nggak pernah bermasalah. Tapi pernah dimarah sama guru bahasa Inggris. Ingat saya tuh Kenapa? dilempar bukunya. Dia tidak ada salah apa-apa sebenarnya. Jadi dia tuh kayak apa ya? Kayak lagi sial gitu. Jadi kayak orang apa namanya? Dia gara-gara dia pemarah guru ini. Dilihat. Oh, Bu, tahu saya Bu itu, Yang Bu ada. Sal. Bu Sal. Iya benar busal dia tuh pengalak tuh dulu. Tahu. Ingat saya. Tahu. Lihat catatannya Iwan nggak ada. Ini udah dijelasin tuh kayak ini. Wah bukunya Iwan tahu. Soalnya dia tuh orang pertama yang lihat bukunya tuh. Dan saya yakin banyak yang nggak nulis, yakin saya. Sumpah ada saat itu. Taman kelasnya tuh bejigar ya. Kalau ada Bu Salmiati kita kotor-kotorin kelas tuh. Jadinya pasti kita bersih-bersih itu lumayan sejam tuh tuh. Jadi kita angkat bangku dulu, bersih-bersih nyapu dulu. Lama banget busal. Saya ingat tuh sengaja tiktak tuh dibuang di kelas. Masa? Iya berceceran kan. Kelas 8 ya? Tiktak sampai Harus kita nyapu kan? iya. Itu sebejigar itu dia. Kalian saya nggak ada sih dalam hati kayak kita kotoran saya nggak ada sih saat itu saya. Soalnya nyebelin itu dia. Kayak marah-marah. Iya benar dia ada aja. Takut dia tuh di kelas itu yang membuat saya takut dia tuh. Sampai tahu saya main-main kan saya cuma ngelihat tuh. Saya cuma ngelihat kartu pelajar. Kamu ngapain lihat itu? Dia ngamuk kayak gitu tau. Kamu ngapain lihat kartu pelajar, Bu? Saya bilang. Ya, dia terus ngamuk tuh kayak bener-bener ngamuk dia tuh. Itu pas dari saya masuk kelas 7 udah banyak rumor tau dia guru killer. Udah banyak rumor itu. Bener. Baterainya? Oh, nyimpanannya. Bentar. Sebenarnya masih ada nih apa namanya terakhir yang saya mau jelasin ke kamu nih. Bentar. Oke lanjut. Masih bisa.
Some Habis people gimana? want it all. Berapa menit ya? 1 menit. Kayaknya ini sih. Anjir kok bisa habis? Gak mungkin habis. Kayak ini aja nanti lanjut. Enggak. Ini Jadi kita gas game dulu atau kamu caps? Tan coba cekin Tan. Nah, ini yang saya mau bahas nih Apa? tentang apa namanya? Tentang putusan MK. Belum nonton kan? Iya. Kenapa darurat banget gitu? Kamu udah tahu kan? Tahu. Kenapa tuh menurutmu tuh? Karena menurut saya dia kayak pengen bikin dinasti salah satunya. Iya. Nah, terus sebenarnya umurnya Kaisang belum segitu, cuman gara-gara diubah. Sebenarnya kan dia biar apa namanya? Biar dia dilantik. Terus umurnya pas kan 30. Nah, sebenarnya tuh nggak boleh kan. Sebelumnya tuh harus pas calon tuh udah pas umurnya gitu. Udah harus 30. Iya. Sekarang ini enggak. Nah, sebenarnya tuh apa namanya? Kan dinasti ini dia kelihatan itu dari Gibran jadi wali kota Solo. Itu udah cukup berarti ya. Udah lama dia jadi wali kota Solo. Terus banyak yang bilang kinerjanya dia bagus. Emang di atas kertas tuh bagus. Tapi banyak yang bilang itu karena Jokowi ngasih proyek-proyek besar ke Solo. Jadi Gibran ini bagus namanya. Iya. Tiba-tiba lah dia jadi wakil presiden paling umurnya belum cukup. Nah itu yang bikin kami kan kemarin. Nah dari itu, tapi kan kita somehow kan tiba-tiba bisa dia ujung-ujungnya. Bisa jadi wakil presiden. Iya bisa dia. Iya karena dia kan udah yang ini kan Terus Gibran. Habis itu Kaisang jadi ketua umum PSI. Padahal yang ya apa namanya Kaisang jadi ketua umum PSI tapi ujung-ujung PSI ini nggak dapat deh kursi di DPR di DPR RI. Terus habis itu apa namanya habis itu udah Gibran naik terus Kaisang mau dijadiin ini lagi. Kaisang ini mau di pilkada di kan di Jakarta kan. Dari naik itu kan. Nah, itu. Peraturan Sebenarnya dulu tuh kan aturan tuh 20% kan 20% harus ada dari partai. Kalau kita mau jadi gubernur itu ada dua caranya, cara naiknya dari partai atau independen. Nah, kan Anies yang mau naik kan. Kan Anies kan kemarin kayak lumayan bagus lah kerjanya. Dia mau naik nih Anies nih. Dan dia digadang-gadangkan dia sebagai nomor 1 paling banyak suara yang bakal didapet. Yang kedua tuh siapa mungkin namanya itu ya. Pokoknya yang kedua nih orangnya Jokowi gitu. Anies mau naik, tiba-tiba lah kan ada 3 sebenarnya partai yang mendukung Anies nih. Tiba-tiba dari ketiga partai ini mundur dia. Nggak tahu itu partai ini dia diiming-imingi akan dapat kursi lah atau dia ditakut-takutin lah. Kalau misalnya mungkin di partai ini banyak yang korup kan. Jadi kalau kamu ikut Anies saya bakal buka korupsimu gitu. Jadi 3 partai ini mundur dia. Kenapa dia takut Anies naik? Karena kalau Anies naik, Anies bakal dapat panggung. Terus ada kemungkinan 5 tahun lagi dia bakal nyalon. Dan kalau dia nyalon tuh ada kemungkinan dia menang. Itu yang ditakutin sama si J ini. Ini konspirasi nggak sih? Nah ini bener nih, udah bener. Soalnya kan sekarang kan Gibran jadi wakil kan. 5 tahun lagi dia bisa naik jadi presiden, Kaisang bisa jadi wakilnya. Terus Gibran ini bisa 2 periode. Habis itu Jan Etes, cucunya Jokowi. Habis Gibran nih bisa Kaisang 10 tahun. Terus Jan Etes lagi. Nah, gara-gara itu kan parah banget kan itu kan. Dia takut Anies naik karena ntar Anies bakal jadi ancaman. Jadinya partai yang ikutin Anies ini dia keluar. Sedangkan Anies ini udah daftar melalui partai. Independen nggak boleh, udah ketutup dia pendaftarannya. Nah, terus tiba-tiba aturan yang 20% itu kayak berubah gitu. Terus tiba-tiba juga kan putusan MK ini kan udah fix kan, umur segini baru boleh. Tiba-tiba diubah dia DPR ini membuat undang-undang baru. Soalnya yang bisa buat undang-undang itu kan DPR kan. Kalau presiden kayak TNI dan lain-lain itu dia eksekutif, dia itu yang menjalankan undang-undang. Ada yudikatif lagi satu. Nah terus
ternyata dalam sehari tuh udah jadi undang-undang itu kan itu dalam kan DPR kan dia ini jadi itu yang 7,5% itu. nggak ada pokoknya undang-undang kayak yang apa namanya yang mengizinkan Kaisang kalau nggak salah. Pokoknya ada undang-undangnya yang kalau ini kan undang-undang jadi MK ini kan jadi kayak harus ikutin itu kan. Iya. Karena undang-undang ini dibuat dalam semalam ini. Padahal kalau undang-undang dibuat semalam ini nggak bakal bisa nggak bakal bisa efektif karena nggak mungkin lah, mustahil lah kalau dia juga nggak didengarkan sama rakyat. Undang-undang yang semalam ini kita nggak tahu, kayak kaget gitu kita. Makanya langsung dialihin isunya yang selingkuh tuh. Iya, langsung kan itu rame medsos kan. Hijau sih nggak tahu yang Arhan Itu viral banget dia tuh. apa sih? Arhan pemain bola, istrinya selingkuh. Simpel itu sebenarnya. Langsung rame banget semua di semua sosmed tuh. Bertepatan gitu. Nah makanya kayak kalau Panji itu dia feelingnya kayak Jokowi ini kenapa sih seburu-buru ini gitu, kayak bener-bener buru-buru Jokowi berhenti tiba-tiba anaknya jadi wakil. Benar. Sebener-bener seburu itu mungkin feelingnya Panji ini kayak ada yang dia takut gitu mejanya kelihatan Jokowi ini. Iya. Kayak ada keburukan apa sih, kayak IKN ini bener-bener seburu-buru itu IKN ini. Kayak apa namanya? Sekarang nih kayak perekonomian kayak apa namanya, kayak daya beli itu kan berkurang, menurun daya beli, kayak pemerataan juga berkurang. Orang di Indonesia ini apa namanya, kekayaan itu di apa namanya 70% mungkin dipegang sama 1% orang. Iya benar. Dari jumlah seluruh orang di Indonesia. Iya benar. Dikit banget pokoknya pemerataannya tuh. Nah makanya semengerikan itu tau. Nanti kan kita negara demokrasi kan, nanti bisa kayak mungkin jadi diktatoriat gitu. Kayak Jokowi ini memegang kekuasaan, terus dia bisa ngubah putusan, jadinya presiden tuh ndak 2 periode kayak Putin tuh. Dia ngubah, Putin tuh udah 4 periode Putin tuh. Jokowi ngubah jadi bisa 10 periode gitu. Atau mungkin seumur hidup sampai dia mati. Iya, kayak Soeharto. Oke, kita bahas tentang ini. Kemarin kamu apa namanya? Tidak setuju dengan aksi demo, menurut tidak percuma. Coba gimana argumennya itu? Tapi udah setuju saya. Karena ada 2 ternyata fungsinya demo nih. Cuman saya enggak setuju kemarin itu karena sebenarnya tuh apa namanya kayak Useless. iya. Karena kan kalau di buku itu kan dia udah demo banget nih. Enggak menghasilkan karena DPR itu kayak cuma jadi tempat pembuangan. Dia enggak menyampaikan, "Oke, kalian mau demo apa nih? Saya enggak setuju ini." Oke, kita tampung dulu. Udah itu aja. Sampai di situ. Enggak ada, benar-benar enggak ada kecuali kalau ngomong sama presiden kalau dulu tuh. Tapi tetap dia demo. Yeah. Terus yang demo ini dia ditangkap lah, dia dibunuh, dia disiksa. Kayak kamu demo terus enggak menghasilkan, terus kamu mati gitu. Kan banyak aktivis yang diculik tuh. Itu real tuh dari kisah nyata. Turun dari kisah nyata, ganti pengganti. Asik, mahal. Sap. Nah, aktivis. Terus kenapa saya setuju? Karena 2 alasan. Kalau demo ini menunjukkan kalau kita tuh melawan gitu. Kita melawan pemerintah, kayak kita tuh nggak tinggal diam. 1 menunjukkan kalau kita melawan, 2 menunjukkan kalau apa namanya, kalau kedua ini menunjukkan kalau ada sesuatu yang nggak beres gitu. Jadi orang-orang tuh pada tahu apa sih mereka demo. Oh ternyata karena ini. Jadi semakin banyak warga yang semakin, karena kan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat kan. Jangan sampai itu tuh kayak nggak benar. Tapi banyak banget tuh konspirasinya keluarga Mulyono ini, Mulyadi keluarganya. Iya Mulyono kalau. Iya, keluarga Mulyono ini. Anjir ngeri banget tuh. Kayak nanti bisa jadi kayak Vietnam gitu kalau nggak salah. Jadi di Vietnam nih pemerintahnya bilang ini nih ya, tapi sekolahmu gratis dan lain-lain gratis, cuman kamu nggak bisa berpendapat, nggak bisa ini, kamu kerja udah disediain kerjaan kayak itulah. Padahal kan yang bagus, yang bikin mantapnya demokrasi ini karena kita bisa bersuara gitu. Kita nggak setuju kayak gini nih.
Tapi kebanyakan keputusan yang dibikin DPR ini juga bukan mewakili rakyat gitu, tapi mewakili orang berkepentingan. Dia perwakilan rakyat, wakil rakyat. Makanya dia mewakili orang berkepentingan. Itu sih yang kayak di buku tuh, anjir ngeri banget. Disiksanya dia ditelanjangin, disuruh kamu tidur di balok es tuh kan. Kamu nggak pakai apa, di balok es sampai biru badannya tuh, sampai biru banget dia. Langsung ditaruh di penjara. Dia di balok es tuh ditanya pertanyaan yang sama terus-terusan berulang-ulang tuh. Jadi yang mengaku. Padahal dia nggak tahu gitu, di mana temanmu ini, di mana gitu, disiksa begitu siksanya. Sampai dia takut banget tuh ujung-ujungnya meninggoy dia, dibuang dia di laut. Anjir, sampai kayak pacarnya, teman-temannya tuh udah stres sampai bertahun-tahun. Dia selalu tuh mau memperingati aktivis yang hilang tuh di depan itu di depan istana presiden, istana BK. Dia pakai baju hitam gitu kan, dia berduka gitu tuh berapa bulan sekali. Banget itu. Makanya banyak yang bilang komen-komen di IG itu apakah 98 akan kembali lagi. Terus ngerinya kan kalau kita kan sama sekali nggak berdampak kan, tapi bisa ternyata berdampak. Kayak mungkin kita bayar kuliahnya jadi lebih mahal, nanti cari kerjanya jadi tambah susah karena pekerjaan itu sudah dikasih orang yang nitip jabatan gitu. Iya, susah. Sekarang aja udah banyak nepotisme, apalagi korupsinya sangat mengerikan korupsinya di Indonesia. Seenggaknya akhir-akhir ada dagingnya lah. Iya benar. Isinya lah sedikit. Oke, terima kasih buat sudah nonton. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye. Ya jadi